Hello Technolovers, industri pertahanan kedirgantaraan tentunya tak kalah penting dalam memperkuat militer suatu negara, terutama di masa sekarang dengan persaingan supremasi udara antar negara yang semakin sengit. Termasuk di kawasan Asia Tenggara, luasnya pasar dan hasil produksi tetap menjadi indikator. Berikut ini adalah deretan perusahaan dirgantara terbaik di Asia Tenggara versi teknologi populer. SME Aerospace. Pertama, ada perusahaan pertahanan kedirgantaraan asal Malaysia yang mengkhususkan diri dalam pembuatan pesawat terbang dan suku cadangnya. Perusahaan ini berlokasi di Sungai Buloh, negara bagian Selangor, dan didirikan pada tahun 1996. Mayros merupakan bagian dari pemasok global komposit, struktur, dan suku cadang untuk pesawat Airbus, termasuk Airbus A320, Airbus A330, Airbus A350XWB, Airbus A380, serta komponen untuk helikopter Airbus. Selain itu, pada tahun 2015, perusahaan asal Inggris Bay Systems memberikan kontrak pada SME Aerospace untuk memasok tailplane untuk pesawat latih Hawk. Dalam kontrak ini, perusahaan akan memproduksi dan memasok 16 tailplane dalam dan 16 tailplane tempel untuk pelanggan ekspor perusahaan Bay System. Walaupun kebanyakan hasil produksi perusahaan ini berupa bagian-bagian atau suku cadang pesawat, pada tahun 1993, SME Aerospace berhasil mengembangkan sebuah pesawat latih, yaitu SME Aero 3. Pesawat ini dikembangkan berdasarkan pesawat latih asal Swiss, Pilatus PC-7MK. 2. SME Aero 3 memiliki panjang 7,5 meter dan digunakan oleh Angkatan Udara Malaysia. Pesawat ini juga digunakan oleh Indonesia, khususnya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia pada tahun 1990-an. SME Aerospace menerima pesanan 20 unit pesawat Aero 3 untuk pusat pelatihan penerbangan pemerintah Indonesia yang ada di Curug, Banten, sebagai bagian dari kesepakatan pemerintah Malaysia untuk mengakuisisi pesawat angkut buatan Indonesia IPTN CN 235-3. ST Aerospace. Anak perusahaan ST Engineering lainnya yang bergerak di sektor udara bermarkas utama di negara Singapura adalah ST Aerospace, didirikan pada tahun 1975. Perusahaan ini memberikan layanan pemeliharaan dan dukungan kepada Angkatan Udara Singapura. Sejak itu, ST Aerospace telah melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pemeriksaan untuk pesawat komersial dan militer melalui sejumlah kemitraan strategis, akuisisi, dan investasi. ST Aerospace merupakan perusahaan yang sangat besar. Tercatat pada tahun 2010, perusahaan ini memperkerjakan lebih dari 8.000 insinyur bersertifikat dan spesialis di seluruh dunia, serta memiliki basis pelanggan global yang mencakup pasukan militer, maskapai besar, dan operator kargo. Selain di Singapura, ST Aerospace juga memiliki kantor dan fasilitas internasional yang berlokasi di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Selain melakukan pemeliharaan dan modifikasi pesawat, perusahaan ini juga telah memproduksi beberapa proyek, di antaranya helikopter ringan Aerospatiale SA-316B Allow T3 dikembangkan dengan Airbus helikopter, dan pesawat bomber A-4S Super Skyhawk, helikopter AC-120 Colibri, misalnya, dikembangkan oleh ST Aerospace dalam kemitraan dengan perusahaan Airbus Helicopters. ST Aerospace juga bekerja sama dengan pabrikan Tiongkok, China National Aero Technology Import and Export Corporation. Sedangkan pesawat A-4S Super Skyhawk sebenarnya adalah modifikasi dari pesawat tempur ringan asal Amerika, A-4S Skyhawk, yang dikembangkan pada tahun 1950-an. Pada tahun 1980-an, pesawat ini dimodifikasi besar-besaran oleh ST Aerospace, termasuk penggantian mesin dengan yang lebih baru dan pemasangan sejumlah perangkat avionik yang lebih canggih, sehingga namanya pun berubah menjadi A-4S Super Skyhawk. Namun pesawat ini tidak terlalu lama digunakan. Singapura sebagai satu-satunya pengguna akhirnya menghentikan penggunaan pesawat A-4S Super Skyhawk ini pada tahun 2012. PT Dirgantara Indonesia. Next, ada Indonesia Aerospace atau yang lebih dikenal dengan nama PT Dirgantara Indonesia atau PTDI.
Perusahaan ini merupakan satu-satunya perusahaan kedirgantaraan kebanggaan Indonesia yang bergerak di bidang desain, pengembangan, dan pembuatan pesawat sipil maupun militer. PTDI didirikan pada tanggal 23 Agustus 1976. Saat itu perusahaan ini masih bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sebagian besar fokus pada pemeliharaan dan produksi suku cadang pesawat. PTDI yang berkantor pusat di Kota Bandung, Jawa Barat, selain melakukan pemeliharaan pesawat terbang, juga dikenal telah memproduksi secara luas berbagai jenis pesawat terbang, mulai dari pesawat bersayap tetap hingga helikopter. Baik yang diproduksi di bawah lisensi kerjasama dengan pabrikan luar negeri, maupun rancang bangun dan produksi secara mandiri. Hasil produksi PTDI yang diproduksi secara mandiri diantaranya adalah pesawat penumpang N250 diproduksi pada tahun 1995. Sayangnya, produksi pesawat ini harus dihentikan karena krisis ekonomi. Pesawat N219 mulai diproduksi pada tahun 2017. Drone tempur elang hitam dikembangkan PTDI bersama 5 institusi Indonesia lainnya. Drone ini pertama kali diperlihatkan pada Desember 2019 di salah satu hanggar PTDI. PTDI juga melakukan kerjasama dengan pabrikan luar negeri untuk memproduksi pesawat terbang. Salah satunya adalah pesawat angkut CN295 yang dikembangkan pada tahun 1980-an. Pesawat ini dikembangkan oleh perusahaan Spanyol CASA bersama PTDI yang pada waktu itu masih bernama IPTN. Hasilnya, pesawat CN235 menjadi salah satu pesawat angkut militer yang sangat sukses dengan lebih dari 30 negara pengguna di seluruh dunia, termasuk Turki, Prancis, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Sedangkan untuk pesawat yang diproduksi di bawah lisensi cukup banyak. Di antaranya adalah pesawat angkut NC212, merupakan versi produksi Indonesia dari pesawat Spanyol CASA C212. Helikopter NAS 330 Puma diproduksi di bawah lisensi pabrikan Prancis. Aerocopter, sekarang Airbus Helicopters. Selain pesawat, PTDI juga memproduksi berbagai jenis persenjataan, mulai dari roket hingga persenjataan matra laut, seperti torpedo berat. Torpedo ini diproduksi di bawah lisensi perusahaan asal Jerman, Atlas Elektronik. Thai Aviation Industries, Thailand. Selanjutnya perusahaan asal negara Gajah Putih, Thai Aviation Industries. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 23 September 2003 ini merupakan pusat layanan perbaikan dan perawatan pesawat di Thailand. Perusahaan ini bermarkas di distrik Don Mueang, Kota Bangkok. Sebagai perusahaan pertama di Thailand, Thai Aviation Industries memiliki pusat perawatan pesawat terbang yang sangat efisien. Perusahaan ini telah melakukan perawatan pada berbagai jenis pesawat, mulai dari pesawat kecil seperti T-4 Trainer, helikopter seperti Bell 212, hingga pesawat angkut seperti C-130 Hercules. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi, yakni divisi perbaikan mesin piston, divisi perbaikan baling-baling, divisi perbaikan elektronik penerbangan, dan pusat perbaikan helikopter. Selain melakukan perawatan dan pemeliharaan, Thai Aviation Industries juga pernah mengembangkan pesawat secara mandiri. Pada tahun 2014, perusahaan ini memperkenalkan pesawat latih yang bernama RT-6 yang dikembangkan berdasarkan model pesawat latih Italia. CAI Marchetti SF-260. Pesawat RT-6 ini telah dibangun setidaknya 3 unit dan digunakan oleh Angkatan Udara Thailand. Composites Technology Research Malaysia. Terakhir, kita kembali ke negara jiran Malaysia. Kali ini ada perusahaan industri berbasis teknologi yang terlibat dalam industri kedirgantaraan. Composite Technology Research Malaysia atau CTRM. CTRM didirikan 30 tahun yang lalu pada tanggal 20 November 1990. Namun, sejak tahun 2014, perusahaan ini diakuisisi oleh DevTech, industri pertahanan Malaysia lainnya. DevTech mengakuisisi CTRM dan semua anak perusahaannya di bawah kontrak bernilai jutaan dolar. Akuisisi ini juga membuat semua produksi CTRM menggunakan simbol DevTech. Akuisisi ini menghasilkan 3 anak perusahaan yang dulunya bagian dari CTRM, yaitu DevTech System Integration, berperan dalam merancang, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem perangkat elektronik.
DevTech System menawarkan berbagai produk dan layanan. DevTech Aviation berfokus pada teknologi kedirgantaraan dan komposit untuk pesawat terbang. Namun, agar lebih mudah dijelaskan dan dimengerti, kita sebut saja ketiga perusahaan ini sebagai CTRM. Produk utama CTRM meliputi komponen pesawat, antena Satcom, dan radome. Hasil produksi perusahaan ini diantaranya adalah drone serial Aludra yang saat ini sudah digunakan oleh Angkatan Darat Malaysia. Selain itu, CTRM juga memproduksi komponen untuk di beberapa pesawat Airbus seperti Airbus A320, Airbus A350, Airbus A380, hingga pesawat angkut militer canggih Airbus A400M. CTRM juga mengembangkan radome untuk Angkatan Udara Malaysia dan memiliki hak produksi untuk memproduksi pesawat ringan asal Australia, Seabird Seeker SB-7L 360. Itulah tadi deretan perusahaan dirgantara terbaik asal Asia Tenggara. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Bye!